Selamat pagi, siang, atau malam Pak Dewa dan teman-teman. Pada video ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai barisan Cauchy. Anggota kelompok ada saya, Efek Puspa, NIM 1814144009, Bernardita Sari, NIM 1814144020, dan Emilia, NIM 1814144054. Pembahasan yang pertama mengenai definisi. Barisan bilangan real Xn disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon positif terdapat H bilangan asli, sehingga setiap Nm lebih besar dari H berlaku nilai mutlak Xn dikurangi Xm kurang dari epsilon. Selanjutnya, contoh 3.5.2, kita akan membuktikan apakah barisan 1 per N merupakan barisan Cauchy. Untuk membuktikannya, diberikan epsilon positif yang terdapat H bilangan asli di mana H lebih besar dari 2 per epsilon. Sehingga untuk setiap N, M lebih besar dari H, diperoleh 1 per N kurang dari sama dengan 1 per H kurang dari epsilon per 2. Dengan cara yang sama diperoleh 1 per M kurang dari epsilon per 2. Oleh karena itu, jika M N lebih besar sama dengan H, maka nilai mutlak Xn kurangi Xm sama dengan nilai mutlak 1 per N dikurangi 1 per M, kurang dari sama dengan 1 per N ditambah 1 per M, kurang dari sama dengan 1 per H ditambah 1 per H, sama dengan 2 per H, kurang dari 2 per 2 per epsilon sama dengan epsilon. Karena berlaku untuk sembarang epsilon positif, maka dapat disimpulkan bahwa 1 per N merupakan barisan Cauchy. Selanjutnya, pada 53.5.3, jika X sama dengan Xn, barisan bilangan real yang konvergen, maka X merupakan barisan Cauchy. Untuk membuktikannya, jika X didefinisikan sebagai lim X, diberikan epsilon positif, terdapat K epsilon per 2 bilangan asli, sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K epsilon per 2, maka nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Sehingga jika H didefinisikan sebagai K epsilon per 2, dan jika N, M lebih besar sama dengan H, maka diperoleh nilai mutlak Xn dikurangi Xm sama dengan nilai mutlak Xn dikurangi X ditambah X dikurangi Xm kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn dikurangi X ditambah nilai mutlak X dikurangi Xm kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena berlaku untuk sembarang epsilon lebih dari 0, maka terbukti bahwa Xn merupakan barisan Cauchy. Pada lemma 3.5.4, jika X sama dengan Xn barisan Cauchy, maka X terbatas. Untuk membuktikannya, diketahui X sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy. Maka akan dibuktikan bahwa X terbatas. Nah, sesuai dengan definisi, berarti untuk setiap epsilon positif terdapat H bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli N, M lebih besar sama dengan H berlaku nilai mutlak Xn dikurangi Xm lebih kecil dari epsilon. Nah, jika dipilih epsilon sama dengan 1 dan M sama dengan H, maka diperoleh nilai mutlak Xn dikurangi Xm kurang dari 1. Dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga, diperoleh nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan nilai mutlak Xh ditambah 1 untuk setiap N lebih besar dari H. Jika dipilih M sama dengan subhimpunan nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, hingga nilai mutlak Xn plus 1, maka diperoleh nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M untuk semua N merupakan bilangan asli. Jadi, terbukti bahwa X terbatas. Selanjutnya 3.5.5 kriteria konvergensi Cauchy. Barisan bilangan real konvergen
jika dan hanya jika merupakan barisan Cauchy. Bukti yang pertama, lemma 3.5.3 membuktikan bahwa barisan konvergen merupakan barisan Cauchy. Sebaliknya, misalkan X sama dengan Xn, barisan Cauchy, kita akan tunjukkan bahwa X konvergen ke suatu bilangan. Dari lemma 3.5.4, kita peroleh bahwa X terbatas. Karena itu, menurut teorema Bolzano, Weierstrass 3.4.8, terdapat subbarisan X aksen sama dengan X, N, K. Dari X yang konvergen ke X star suatu bilangan real. Kita akan melengkapi bukti dengan menunjukkan bahwa X konvergen ke X star. Selanjutnya, karena barisan X atau Xn adalah barisan Cauchy, untuk sebarang epsilon lebih dari 0, terdapat H epsilon per 2, anggota himpunan bilangan asli, sehingga bila Mn lebih besar sama dengan H epsilon per 2, maka mutlak dari Xn min Xm kurang dari epsilon per 2. Karena subbarisan X aksen sama dengan XNK konvergen ke X star, maka terdapat bilangan asli K lebih besar sama dengan H epsilon per 2 unsur dari N1, N2 sampai tak hingga, sehingga XK min X star mutlak dari XK min X star kurang dari epsilon per 2. Karena K lebih besar sama dengan H epsilon per 2, dari star ini dengan M sama dengan K diperoleh mutlak dari Xn min Xk kurang dari epsilon per 2 untuk N lebih besar sama dengan H epsilon per 2. Karena itu, bila N lebih besar sama dengan H epsilon per 2, kita mempunyai mutlak dari Xn min X star sama dengan mutlak dari Xn min Xk ditambah Xk min X star. Nah, ini kurang dari sama dengan mutlak Xn min Xk ditambah mutlak Xk min X star. Kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon itu lebih besar dari 0, maka limit Xn sama dengan X star. Selanjutnya untuk contoh 3.5.6, misalkan barisan X adalah Xn didefinisikan dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, Xn sama dengan setengah Xn min 2 ditambah Xn min 1 untuk N lebih besar dari 2. Dapat ditunjukkan dengan induksi bahwa 1 kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan 2 untuk semua N anggota bilangan asli. Beberapa perhitungan menunjukkan bahwa barisan X tidak monoton, tetapi karena suku-sukunya diperoleh dari rata-rata, mudah dilihat bahwa mutlak dari Xn min Xn plus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat N min 1 untuk N anggota bilangan asli. Dibuktikan dengan induksi, jadi bila M lebih besar dari N, kita dapat menggunakan ketaksamaan segitiga untuk memperoleh mutlak dari Xn min Xm kurang dari sama dengan mutlak dari Xn min Xn plus 1 ditambah mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn plus 2 ditambah
sampai dengan mutlak XM-1 kurang XM. Sama dengan 1/2 pangkat N-1 ditambah 1/2 pangkat N ditambah titik-titik hingga 1/2 pangkat M-2. Karena itu, bila diberikan epsilon lebih besar dari 0, dengan memilih N yang begitu besar sehingga 1/2 pangkat N kurang dari epsilon per 4. Dan bila M lebih besar dari N, maka mutlak dari Xn min Xm kurang dari epsilon. Karenanya, X barisan Cauchy dengan menggunakan kriteria Cauchy 3.5.5 diperoleh barisan X konvergen ke suatu bilangan X. Untuk mencari nilai X, kita harus menggunakan aturan untuk definisi Xn sama dengan setengah Xn-1 ditambah Xn-2. Yang akan sampai pada kesimpulan X sama dengan setengah X plus X yang memang benar, tetapi tidak informatis. Karena itu, kita akan mencoba dengan menggunakan cara yang lainnya. Karena X ini konvergen ke X, demikian juga halnya subbarisan X aksen dengan indeks ganjil. Menggunakan induksi, kita dapat menunjukkan bahwa X2N plus 1 sama dengan 1 plus setengah plus 1/2 pangkat 3 sampai dengan 1/2 pangkat 2N min 1. Sama dengan 1 plus 2/3 dikali 1 min 1/4 pangkat N. Dari sini diperoleh bahwa X sama dengan limit X sama dengan limit X aksen. Sama dengan 1 ditambah 2/3 sama dengan 5/3. Selanjutnya definisi 3.5.7. Barisan X sama dengan Xn dikatakan kontraktif bila terdapat konstanta C. 0 kurang dari C kurang dari 1, sehingga mutlak dari Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1 kurang dari sama dengan C dikali mutlak Xn plus 1 min Xn untuk semua N anggota bilangan asli. Bila C disebut konstanta, barisan konstruktif tersebut. Teorema 3.5.8. Setiap barisan kontraktif merupakan barisan Cauchy karena konvergen. Artinya, bila kita menggunakan kondisi barisan kontraktif, kita dapat membalik langkah kerja sehingga diperoleh mutlak Xn ditambah 2 dikurangi Xn ditambah 1 kurang dari atau sama dengan C mutlak Xn ditambah 1 dikurangi Xn kurang dari atau sama dengan C pangkat 2 mutlak Xn dikurangi Xn kurangi 1 kurang dari atau sama dengan C pangkat 3 mutlak Xn dikurangi 1 dikurangi Xn dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan titik-titik kurang dari atau sama dengan C pangkat N dikali mutlak X2 dikurangi X1. Untuk M lebih dari N, kita mempunyai mutlak XM dikurangi XN kurang dari atau sama dengan mutlak XM dikurangi XM dikurangi 1 ditambah mutlak XM dikurangi 1 dikurangi XM dikurangi 2 ditambah titik-titik ditambah mutlak Xn ditambah 1 dikurangi Xn kurang dari atau sama dengan kurung buka C pangkat M dikali 2 ditambah C pangkat M dikali 3 ditambah titik-titik ditambah C pangkat N dikali 1 kurung tutup dikali mutlak X2 dikurangi X1 sama dengan C pangkat N dikali 1 kurung buka C pangkat M dikali N dikali 1 ditambah C pangkat
M dikali N dikali 2 ditambah titik ditambah 1 sama dengan C pangkat N dikali 1 kurung buka 1 dikurangi C pangkat M kali 1 per 1 per C kurung tutup mutlak X2 dikurangi X1 kurang dari atau sama dengan C pangkat N dikali 1 kurung buka 1 per 1 dikurangi C kurung tutup dikali mutlak X2 dikurangi X1 karena C kurang dari 0 kurang dari 1 maka lim C pangkat N sama dengan 0 lihat 3.1.11 bagian B. Karena itu, Xn barisan Cauchy, sehingga Xn konvergen. Berdasarkan teorema 3.5.5, bahwa Xn adalah barisan Cauchy. Contoh 3.5.9. Diberikan barisan pecahan Fibonacci, Xn sama dengan Fn per Fn ditambah 1, di mana F1 sama dengan F2 sama dengan 1, dan Fn ditambah 1 sama dengan Fn ditambah Fn dikurangi 1. Lihat contoh 3.1.2 bagian D. Dengan suku awal, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan setengah, X3 sama dengan 2 per 3, X4 sama dengan 2 per 5, X5 sama dengan 5 per 8, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan persamaan Xn ditambah 1 sama dengan 1 per 1 ditambah Xn sebagai berikut. Xn plus 1 sama dengan Fn plus 1 per Fn plus 2. Sama dengan Fn plus 1 per Fn plus 1 plus Fn. Sama dengan 1 per 1 ditambah Fn per Fn plus 1 sama dengan 1 per 1 ditambah Xn. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh Xn kurang dari atau sama dengan setengah kurang dari atau sama dengan 1 untuk semua N. Sehingga tambahkan 1 dan diperoleh 1 per 1 ditambah Xn kurang dari atau sama dengan setengah kurang dari atau sama dengan 2 per 3 untuk semua N. Kemudian diperoleh mutlak Xn ditambah 1 dikurangi Xn sama dengan mutlak Xn dikurangi Xn dikurangi 1 per kurung buka 1 ditambah Xn dikali dalam kurung 1 ditambah Xn kurangi 1 kurang dari atau sama dengan 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali mutlak Xn dikurangi Xn dikurangi 1 sama dengan 4 per 9 dikali mutlak Xn kurangi Xn dikurang 1. Oleh karena itu, barisan Xn adalah kontraktif dan konvergen menurut teorema 3.5.8 berdasarkan limit X sama dengan limit Xn. Kita memperoleh persamaan Xn sama dengan 1 per 1 ditambah X, sehingga X memenuhi persamaan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 1 sama dengan 0. Dari fungsi kuadrat tersebut diperoleh hasil X sama dengan dalam kurung negatif 1 ditambah akar 5 per 2 sama dengan 0,618034. Akibat 3.5.10. Bila X sama dengan Xn barisan kontraktif dengan konstanta C, di mana C kurang dari 0 kurang dari 1, dan jika X star sama dengan lim X, maka yang pertama, mutlak X star dikurangi Xn kurang dari atau sama dengan C pangkat N dikurangi 1 per 1 dikurangi C dikali mutlak X2 dikurangi X1.
Kemudian yang kedua, mutlak X star dikurangi Xn kurang dari atau sama dengan C per 1 dikurangi C dikali mutlak Xn dikurangi 1. Untuk buktinya, kita telah melihat pada bukti terdahulu bahwa M lebih besar dari N, maka mutlak Xm dikurangi Xn kurang dari atau sama dengan C pangkat N dikurangi 1 per 1 dikurangi C dikali mutlak X2 dikurangi X1. Bila kita menggunakan M mendekati tak hingga pada kotak samaan ini, kita akan memperoleh bagian pertama. Untuk membuktikan bagian kedua, kita menggunakan lagi M lebih besar dari N, maka mutlak Xm dikurangi Xn kurang dari atau sama dengan mutlak Xm dikurangi Xm dikurangi 1 ditambah titik ditambah mutlak Xn ditambah 1 dikurangi Xn. Selanjutnya, dengan induksi diperoleh mutlak Xn ditambah K dikurangi Xn ditambah K dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan C pangkat K dikali mutlak Xn dikurangi Xn kurangi 1. Karenanya, mutlak Xm dikurangi Xn kurang dari atau sama dengan dalam kurung C pangkat M dikurangi N ditambah titik-titik ditambah C pangkat 2 ditambah C kurung tutup dikali mutlak Xn dikurangi Xn kurangi 1 kurang dari atau sama dengan C per 1 dikurangi C dikali mutlak Xn dikurangi Xn dikurangi 1. Bila kita menggunakan limit pada kotak samaan ini, maka akan diperoleh bukti bagian 2. Contoh 3.5.11. Ketahui solusi X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 2 sama dengan 0. Letak antara 0 dan 1. Dan kita akan mendekati solusi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur iterasi berikut. Pertama, kita tulis persamaan di atas menjadi X sama dengan 1 per 7 dikali dalam kurung X pangkat 3 ditambah 2 dan gunakan ini untuk mendefinisikan barisan. Kemudian kita pilih X sembarang nilai antara 0 dan 1. Kemudian definisikan Xn ditambah 1 sama dengan 1 per 7 dikali dalam kurung Xn pangkat 3 ditambah 2 untuk N elemen bilangan asli. Karena X1 kurang dari 0 dan kurang dari 1, maka Xn kurang dari 0 kurang dari 1 untuk semua N elemen bilangan asli. Lebih dari itu, kita mempunyai mutlak Xn ditambah 2 dikurangi Xn ditambah 1 sama dengan mutlak 1 per 7 dikali dalam kurung Xn ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikurangi 1 per 7 dikali dalam kurung Xn pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 1 per 7 dikali mutlak Xn plus 1 pangkat 3 dikurangi Xn pangkat 3 sama dengan 1 per 7 dikali mutlak Xn plus 1 pangkat 2 ditambah Xn plus 1 dikali Xn ditambah Xn pangkat 2 dikali mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn kurang dari atau sama dengan 3 per 7 dikali mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn.
Karena itu, xn barisan kontraktif, sehingga terdapat R dengan lim xn sama dengan R. Bila kita menggunakan limit pada kedua sisi, pada xn ditambah 1 sama dengan 1/7 dikali xn pangkat 3 ditambah 2, diperoleh R sama dengan 1/7 dikali R pangkat 3 ditambah 2, atau R pangkat 3 dikurangi 7R ditambah 2 sama dengan 0. Jadi, R merupakan solusi dari persamaan tersebut. Kemudian kita dapat mendekati nilai R dengan memilih X1. Kemudian menghitung X2, X3, dan seterusnya secara berturut-turut. Sebagai contoh, bila kita memilih X1 sama dengan 0,5, kita peroleh X2 sama dengan 0,303571,429. Kemudian X3 sama dengan 0,28971,0830 dan seterusnya. Untuk mengestimasi akurasi, kita catat bahwa mutlak X2 dikurangi X1 kurang dari 0,2. Jadi, setelah langkah ke N menurut akibat 3.5.8 bagian 1, diperoleh mutlak X star dikurangi Xn, kurang dari atau sama dengan 3 pangkat N dikurangi 1 per 7 pangkat N dikurangi 2 dikali 20. Ketika N sama dengan 6, kita peroleh mutlak X star dikurangi X6 kurang dari atau sama dengan 3 pangkat 5 per 7 pangkat 4 dikali 20 sama dengan 243 per 48.020 kurang dari 0,0051. Sebenarnya pendekatannya lebih baik daripada ini, karena mutlak X6 kurangi X5 kurang dari 0,00005. Menurut 3.5.8 bagian 2, maka 3/4 mutlak X6 dikurangi X5 kurang dari atau sama dengan mutlak X star dikurangi X6 kurang dari 0,000004. Oleh karena itu, 5 angka desimal pertama dari X6 adalah benar. Sekian dari kami, terima kasih.